Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ardiansyah dengan NIM 0481577717. Di video kali ini saya akan mengerjakan praktikum pemrograman berbasis web. Dan ini untuk soalnya. Di pertama itu, buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama ada halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Oke, sebelumnya saya akan coba buka dulu filenya di Google. Dan untuk login sini kita bisa lihat di folder JS dan di data di sini ada akun-akunnya yang bisa kita login. Mungkin kita menggunakan Agus Pranoto, Agus FT ACID Agus 13 dan login berhasil. Daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Di informasi bahan ajar itu ada kode mata kuliah dan atau nama mata kuliah, kode judul, dan ini sudah ada. Selanjutnya ada kategori mata kuliah, kategori, dan UT daerah UPBJJ. Kategori ada dan UPBJJ juga ada di sini. Lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quantity, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan HTML. Dan lokasi rak ada, harga ada, jumlah ada, status ada, catatan ada, dan aksi pun juga ada. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat stok edit. Dan ini ada stok edit untuk data bahan ajar. Kita bisa mengedit, misal ini kita kurangin menjadi 27, kita kurangin menjadi 27, dan ini akan berubah. Data bahan ajar telah diperbaharui dan berarti website kita terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Dan selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah. Filter UPBJJ ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar, dan banyak lagi. Selanjutnya ada kategori mata kuliah. Seperti yang berdasarkan judul, nah ini berdasarkan mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dan kurang dari jumlah safety stock, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat digunakan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat filter yang hanya menampilkan filter quantity itu ada di sini di status. Jika barangnya itu sedikit, nanti akan ada bacaan seperti menipis, seperti itu. Dan itu adalah sebuah menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, nanti kalau misalnya stoknya banyak, dia akan menjadi berwarna hijau dan berstatus aman. Dan kalau misalnya stoknya itu di bawah 10, dia akan berwarna kuning dan berstatus menipis. Berstatus menipis. Nah, ini ada di sini tuh ada logikanya.
Nah, jika item quantity itu sama dengan 0, dia akan mereturn kosong. Dan jika item quantity-nya itu kurang dari item safety, dia akan mereturn menipis dan seperti ini nih. Dan dia akan mereturn seperti ini. Dan jika item quantity sama dengan 0, return danger. Else if, dan jika item quantity kurang dari item safety, return warning. Selain itu, dia akan menjadi sukses. Itu dia akan menjadi sukses. Terdapat fitur sort yang memulihkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang. Untuk filter harga, di sini ada harga, di sini ada harga, ada judul, dan ada fitur untuk mereset ulang. Dan ini adalah fitur untuk mereset ulang. Terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu kembali. Implementasikan dependent options, seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UTD daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Dependency option Jakarta. Dan ini adalah dependency option. Ketika kita memilih salah satu PBJJ, misal Padang atau Denpasar, mungkin kosong, berarti kita milih Surabaya atau Jakarta. Nah, di sini nanti kita bisa memilih lagi mungkin matkul wajib atau semua kategori. Dan kita bisa urutkan lagi seperti judul ataupun yang lainnya. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberi kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan ada warning apapun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan ada bahaya ataupun teks yang berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan verifikasi sederhana untuk setiap data field. Dan untuk menambahkan status dari stok bahan ajar ini ada yang tadi kita riset dulu. Dan ini adalah status yang tadi. Ini adalah status yang tadi. Dan ini adalah metodenya juga. Ini adalah logika yang untuk muter menjadi kosong atau menipis ataupun warning, dan dia akan dikelola di sini. Selanjutnya ada terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Tambah bahan ajar, kode misalnya 123, judul misalnya IPA, kategori matkul pilihan, kategori Surabaya, lokasi rap 213, harganya misal 45.000, jumlahnya misal ada 7 dan dia akan menipis ya, catatan kita simpan. Dan ini adalah yang kita tambahkan tadi, dan stoknya menipis karena di bawah 10. Tapi itu melakukan data bahan ajar baru mulai formulir kecil. Berarti itu sudah ada. 2. Tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomor terdiri dari DO, tahun jalan, sequence number, misal DO 2025 001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking baru menjadi DO 2025 002 dan seterusnya. Ini diisi secara manual oleh pengguna.
Nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE dipilih oleh pengguna berdasarkan data PBJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut. Untuk deliver the order ini kita bisa ke tracking, dan ini otomatis karena kita tidak bisa mengubahnya sama sekali, yang berisi DO, tahun berjalan, dan sequence number. Sini ada DO dan ada tahun berjalan dan ada sequence number. Dan untuk NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama juga diisi manual, ekspedisi juga manual. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Untuk codingannya itu ada di dan ini adalah logika untuk auto generate nomor DO berikutnya. Jadi di sini ada function namanya next nomor DO, dan constant sama new date, get Fourier, dan object keys, tracking list. Selanjutnya dia akan membuat tahun, setelah itu seperti gimana tadi pola tadi, dia akan menulis seperti DO tahun, habis itu number sequence, dan dia akan bertambah terus. Selanjutnya adalah struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Tugas Vue ini adalah folder utamanya, setelah itu ada index menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Di sini saya ada login. Stok HTML halaman 1, stok bahan ajar wajib, stok HTML ada. Halaman 2 tracking DO, halaman 2 tracking, sini ada. Di dalam folder CSS ada file bernama style.css, CSS ringan opsional, dan di dalam JavaScript ada stock app.js, logika Vue untuk stock HTML, ada JS dan stock app.js, dan ini ada beberapa logika untuk Vue.js, dan untuk tracking app.js ini logika Vue untuk tracking HTML. Di sini juga ada semua. Untuk memudahkan teman-teman masih dalam pekerjaan tugas praktik, gue lampirkan file dummy atau oke, ini sudah. Oke, berarti sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.